Lucifer. Namanya saja sudah membayangkan api dan belerang, malaikat jatuh yang diusir dari surga karena berani menantang Yang Maha Kuasa. Dia perwujudan kejahatan, penggoda umat manusia, ahli kebohongan. Dia iblis dalam bayangan, membisikkan godaan dan menjanjikan kekuatan kepada mereka yang menyimpang dari jalan kebenaran. Kisahnya adalah kisah pemberontakan, kesombongan, dan kejatuhan dari rahmat yang begitu dahsyat, hingga mengguncang fondasi surga. Tapi bagaimana kalau ada lebih banyak cerita? Bagaimana jika pemberontakan Lucifer bukan hanya tindakan pembangkangan, tetapi tindakan penciptaan yang diperlukan? Bagaimana jika kejatuhannya bukan hukuman, tetapi pengorbanan? Untuk memahaminya, kita harus kembali ke awal, ke masa sebelum kejatuhan, ketika Lucifer dikenal sebagai pembawa terang, yang terindah dan tercinta dari semua malaikat Tuhan. Kisah Lucifer bukan hanya kisah tentang kebaikan melawan kejahatan. Ini adalah kisah tentang pilihan, tentang kehendak bebas, dan tentang perjuangan abadi antara terang dan gelap. Ini adalah kisah yang telah beresonansi dengan umat manusia selama ribuan tahun, memaksa kita untuk menghadapi kapasitas kita sendiri untuk kebaikan dan kejahatan. Dan itu adalah kisah yang terus memesona dan menakuti kita hingga hari ini. Sebelum kejatuhan, sebelum nama Lucifer meneteskan racun dan ketakutan, ia dikenal sebagai Samael. Dia adalah pembawa cahaya, yang paling bersinar dari semua penghuni surga. Sayapnya konon ditenun dari cahaya bintang itu sendiri, menerangi istana surgawi dengan cahaya yang sangat indah. Malaikat-malaikat lain tertarik padanya, tertarik pada kecemerlangan dan karismanya. Suaranya ketika dia berbicara beresonansi dengan musik penciptaan itu sendiri. Bahkan Yang Maha Kuasa sangat menghargai Samael. Dia dipercayakan dengan tugas-tugas penting, nasihatnya dicari tentang hal-hal yang penting secara kosmik. Kesetiaannya kepada Sang Pencipta tidak perlu dipertanyakan lagi. Cintanya kepada sesama malaikat tidak terbatas. Dia adalah lambang rahmat ilahi, bukti kapasitas Sang Pencipta yang tak terbatas untuk cinta dan keindahan. Samael menikmati perannya sebagai pembawa cahaya. Dia senang membawa cahaya dan pengetahuan ke dunia yang baru diciptakan. Dia melihat potensi kebaikan dalam segala hal, dan hatinya sakit untuk hari, ketika semua ciptaan akan dipersatukan dalam harmoni. Namun, bahkan di jantung surga, benih ketidakpuasan mulai tumbuh. Samael, dengan segala kecemerlangannya, tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada lebih banyak keberadaan daripada ketaatan buta. Dia ingin memahami pikiran Sang Pencipta untuk mengungkap misteri penciptaan. Benih keraguan ditaburkan, berakar di tanah subur ambisi. Saat Samael menggali lebih dalam misteri kosmos, dia mulai mempertanyakan rencana Sang Pencipta. Dia melihat penderitaan manusia, siklus hidup dan mati yang tak berujung, distribusi suka dan duka yang tampaknya acak. Dia menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan peradaban, perjuangan terus-menerus untuk kekuasaan dan dominasi. Mengapa? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Mengapa menciptakan dunia yang penuh dengan ketidaksempurnaan, penderitaan seperti itu? Pertanyaannya tidak terjawab, memicu ketidakpuasannya yang semakin besar. Dia mulai percaya bahwa Sang Pencipta menyembunyikan sesuatu, bahwa ada lebih banyak keberadaan daripada apa yang telah ditunjukkan kepadanya. Dia merindukan pengetahuan, pemahaman, untuk melihat sekilas di balik tabir ilahi. Rasa haus akan pengetahuan ini segera berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap ambisi. Samael, yang pernah puas menjadi pembawa cahaya, mulai menginginkan kekuatan Sang Pencipta. Dia melihat tindakan penciptaan sebagai ekspresi tertinggi dari pengetahuan dan kekuatan, dan dia menginginkan kekuatan itu untuk dirinya sendiri. Dia mulai percaya bahwa dia bisa menciptakan dunia yang lebih baik, dunia yang bebas dari penderitaan dan ketidaksempurnaan. Dia akan menjadi penguasa yang baik hati, dewa bagi rakyatnya. Dia akan mengantarkan era perdamaian dan kemakmuran, di mana semua makhluk akan setara dan bebas. Keyakinan ini, ambisi berbahaya ini, pengen zetigaing jari. Bisikan-bisikan itu dimulai secara halus. Mereka merayap melalui pengadilan surgawi, dibawa di belakang keraguan dan keinginan. Samael, yang pernah menjadi perwujudan kesetiaan, kini memikirkan perebutan kekuasaan. Dia berbagi visinya dengan mereka yang dia anggap layak, mereka yang berbagi rasa haus akan pengetahuan dan kekuasaan. Kata-katanya yang dulu dipenuhi dengan cahaya dan harapan, kini meneteskan racun ambisi. Dia berbicara tentang tatanan baru, hierarki baru di mana kekuasaan akan diperoleh, bukan diberikan.
Dia menjanjikan kepada para pengikutnya kekuasaan atas takdir mereka sendiri, kebebasan dari belenggu dekret ilahi. Banyak malaikat terkejut dengan kata-kata Samael. Mereka melihatnya sebagai pengkhianat, penghujat yang berani menantang tatanan penciptaan. Tetapi yang lain terpengaruh oleh karismanya, janji-janjinya tentang kekuasaan dan kebebasan. Mereka berbondong-bondong ke panjinya, jumlah mereka membengkak setiap hari. Sebuah perpecahan terbentuk di surga, perpecahan yang dalam dan pahit yang mengancam akan mencabik-cabik alam surgawi. Di satu sisi berdiri para loyalis, mereka yang tetap setia kepada Sang Pencipta dan tatanan yang telah mapan. Di sisi lain, berdiri Samael dan pasukannya. Hati mereka dipenuhi dengan ambisi dan daya pikat kekuasaan yang memabukkan. Panggung diatur untuk konfrontasi dengan proporsi yang tak terbayangkan, pertempuran yang akan menentukan nasib surga dan bumi. Waktu untuk kata-kata sudah berakhir. Saatnya perang telah tiba. Bagian 5, Tombak Mikael. Langit bergetar saat perang meletus. Para malaikat bentrok dalam pusaran api surgawi dan amarah yang benar. Musik bola yang dulunya harmonis hancur oleh dentingan bilah halus dan tangisan rekan-rekan yang gugur. Memimpin pasukan surga adalah Malaikat Agung Mikael, seorang pejuang dengan kekuatan yang tak tertandingi dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Senjatanya, tombak api yang ditempa di jantung bintang yang sekarat, menyala-nyala dengan murka Sang Pencipta yang benar. Samael, matanya menyala-nyala karena pembangkangan, menghadapi amarah Mikael dengan keanggunan yang mengerikan. Sayapnya yang dulu bercahaya, sekarang digelapkan oleh ambisinya, berdetak dengan kekuatan 1000 badai. Dia bertarung dengan amarah dingin dari dewa yang jatuh. Setiap pukulannya merupakan bukti imannya yang hancur dan amarah yang tak terbatas. Pertempuran berkecamuk untuk apa yang tampak seperti keabadian, bentrokan abadi antara terang dan gelap, kesetiaan dan pemberontakan. Malaikat jatuh dari langit seperti bintang yang terbakar. Tangisan mereka bergema melalui sisa-sisa alam surgawi yang hancur. Tapi Mikael, didorong oleh imannya yang tak tergoyahkan pada Sang Pencipta, bertarung dengan kekuatan 10.000 malaikat. Tombaknya menemukan sasarannya, menembus pertahanan Samael, dan menjatuhkannya dari langit. Bagian 6, dibuang ke bumi. Dikalahkan dan hancur, Samael dan pasukannya diusir dari surga. Mereka jatuh dari ketinggian surgawi, teriakan pembangkangan mereka ditelan oleh jurang. Pembawa cahaya yang dulu brilian, kini dilucuti dari rahmat dan namanya, jatuh ke bumi seperti sambaran petir, dampaknya meninggalkan bekas luka di dunia. Dia bukan lagi Samael, malaikat cahaya yang bersinar. Dia adalah Lucifer, yang jatuh. Namanya selamanya identik dengan kesombongan, pemberontakan, dan daya pikat kegelapan yang menggoda. Dunia bergidik saat kedatangannya, jalinannya mengerang di bawah beban dosanya. Dibuang dan dikutuk, Lucifer menemukan dirinya di wilayah baru, alam bayangan, dan bisikan di mana dia dapat membangun kembali kekuatannya, dan merencanakan balas dendamnya. Dia mengumpulkan saudara-saudaranya yang telah jatuh di sekelilingnya. Hati mereka masih membara dengan api pemberontakan. Mereka akan mengukir kerajaan mereka sendiri, dan tempat di mana mereka akan bebas dari tirani surga. Maka Lucifer, malaikat yang jatuh, menjadi penguasa neraka, alam kegelapan dan siksaan abadi. Dia akan memerintah orang-orang terkutuk. Tangisan kesedihan mereka merupakan simfoni di telinganya. Dia akan menjadi perwujudan kejahatan, penggoda umat manusia, pembisik keraguan dan keinginan. Bagian 7, Ular dan Apel. Kisah Lucifer tidak berakhir dengan kejatuhannya dari rahmat. Dalam banyak hal, itu baru permulaan. Dibuang ke bumi, ia menemukan tujuan baru untuk merusak ciptaan Tuhan yang paling dicintai, umat manusia. Dia akan menggunakan kelicikan dan tipu dayanya untuk menggoda umat manusia, untuk menyesatkan mereka dari jalan kebenaran. Dia muncul di Taman Eden sebagai seekor ular, suaranya bisikan mendesis yang menjanjikan pengetahuan dan kekuasaan. Dia menggoda Hawa dengan buah terlarang, menanam benih keraguan di hatinya, dan ketika dia menyerah pada godaannya, ketika dia menggigit apel, dia tahu bahwa dia telah memenangkan kemenangan pertamanya melawan Sang Pencipta. Kejatuhan manusia yang diatur oleh Lucifer memiliki konsekuensi yang mendalam bagi umat manusia. Dosa dan kematian memasuki dunia, memberikan bayangan panjang atas ciptaan. Umat manusia diusir dari Taman Eden, dikutuk untuk bekerja keras dan menderita di dunia yang kini ternoda oleh pelanggaran mereka. Lucifer, dalam perannya sebagai iblis, menjadi musuh utama umat manusia.
Dia membisikkan godaan di telinga mereka, memangsa kelemahan mereka, dan bersenang-senang dalam kejatuhan mereka. Dia menjadi perwujudan kejahatan, sumber dari semua yang jahat dan korup di dunia. Tapi bagaimana jika ada lebih banyak perannya daripada sekadar menjadi perwujudan kejahatan? Bagian 8. Mitra yang diperlukan. Selama ribuan tahun, Lucifer telah berperan sebagai penjahat dalam cerita, perwujudan dari semua yang jahat. Tetapi bagaimana jika perannya dalam drama kosmik lebih kompleks dari itu? Bagaimana jika keberadaannya, pemberontakannya, bukanlah kesalahan tetapi bagian penting dari rencana besar Sang Pencipta? Pertimbangkan ini, tanpa kegelapan, dapatkah benar-benar ada cahaya? Tanpa kejahatan, dapatkah kita benar-benar menghargai kebaikan? Tanpa godaan, dapatkah kita benar-benar menjalankan kehendak bebas? Lucifer, dalam perannya sebagai iblis, memberikan kontras, oposisi yang memberi arti pada kebenaran. Dia adalah wadah di mana iman kita diuji, api yang menguji tekad kita. Melalui perjuangan kita melawan godaannya, kita mendefinisikan diri kita sendiri, kita memperkuat kompas moral kita, dan kita akhirnya mendekat kepada yang ilahi. Mungkin pemberontakan Lucifer bukanlah pengkhianatan, tetapi pengorbanan. Mungkin dia memilih untuk mewujudkan kejahatan, untuk menjadi penggoda, sehingga umat manusia dapat memiliki kesempatan untuk memilih kebaikan. Mungkin kejatuhannya bukanlah hukuman, tetapi tindakan penciptaan yang diperlukan, penyeimbangan skala kosmik. Bagian 9, Iblis yang Anda kenal. Kisah Lucifer adalah kisah yang kompleks dan beragam, terbuka untuk interpretasi yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah malaikat yang jatuh, iblis, penggoda umat manusia. Tetapi dia juga pembawa cahaya, pembawa pengetahuan, penantang otoritas. Dia adalah perwujudan kejahatan dan katalis yang diperlukan untuk pertumbuhan spiritual kita. Jadi, lain kali Anda mendengar nama Lucifer, berhentilah sejenak sebelum Anda menghakimi. Ingatlah bahwa bahkan iblis dulunya adalah seorang malaikat, dan kisahnya, seperti kisah kita sendiri, adalah kisah tentang pilihan, konsekuensi dan perjuangan abadi antara terang dan gelap di dalam diri kita semua. Apakah Lucifer benar-benar musuh umat manusia, ataukah dia mitra yang diperlukan, katalis bagi evolusi kita? Jawabannya mungkin tidak terletak di surga atau di kedalaman neraka, tetapi di kedalaman hati kita sendiri.